ada yang ya. Oke. Lah, lanjutin ya. Semuanya doang. Oh iya. Apalagi sih itu. Oke. Ya, hari ini bersama dengan Mbak Dea, Okda dan Juple. Agaknya ya. Juple kan panggilannya. Julia. Oh ya, Julia. Oke. Akan membahas tentang apa? Data science. Ini beda-beda seru banget nih. Iya, seru banget nih. Jadi kita kayak data team kan. Data team tuh ternyata banyak banget nih role spesifiknya. Kayak misalnya ada data analis, data engineer, bahkan data science. Bahkan sebenarnya tuh data tuh ada 11 role spesifiknya. Tapi kita datangin 3 orang nih yang bakal ngejelasin untuk kita semua nih kira-kira itu apaan sih gitu. Emang bedanya apa gitu. Pada kepo gak sih gitu. Mulai dari siapa nih? Kok nanya Fo? Ntar ini aku lihat di LinkedIn-nya dulu. Dari siapa ya? Dari yang berpengalaman, iya Mbak Dea. Oh, aku dulu. Saya sedang mengestalk LinkedIn Anda dan Mbak Dea kan sekarang data science ya. Nah, data science tuh ngapain sih Mbak sebenarnya role-nya? Ini langsung ke data scientist ya. Enaknya apa? Iya, pengenalan dulu sih. Iya. Mungkin data dulu kali ya. Data itu kalau di perusahaan yang sekarang kayak startup itu gimana ngolahnya, terus apa sih pentingnya data di sebuah startup kayak gitu kali ya. Nanti mungkin bakal ditambahkan sama dua orang yang jago-jago juga nih sebelah kiri kananku nih. Emang data sepenting apa sih? Gimana gitu nih, Za? Data sepenting apa? Ini tergantung konteksnya sih. Maksudnya dari data itu mau diapain dulu, harus ada goals-nya gitu kayak kita punya data sekian, kalau kita nggak tahu mau diapain itu juga cuma gitu. Karena kan tiap hari itu kita juga ngasilin data, kan kayak kasusnya e-commerce, kita ngakses page-nya aja udah ngasilin data analytics gitu kan. Nah, cuman kalau kita nggak tahu mau diapain gitu, ya data yang percuma gitu bakal jadi useless menurutku. Jadi dibalikin lagi tujuannya mau apa dulu. Oke, bener. Kita harus tahu goals-nya ya. Kalau Juple gimana? Ada yang mau ditambahin nggak? Nah, jadi sekarang kita tuh udah kedatangan 3 orang kakak kita yang super kece banget, yang sekarang tuh role-nya tuh di bidang data gitu. Nah, aku pengen nanya dong ke kalian gitu. Data tuh apaan sih gitu? Emang seberapa penting sih data untuk suatu company? Mulai dari siapa nih? Mulai dari kakak kita tercinta, Kak Dea. Gimana Kak? Kalau menurut aku sih, kalau di perusahaan itu data itu jadi kayak sumber dari keputusan yang bakal dibuat gitu. Jadi keputusan-keputusan yang bakal dibuat sama perusahaan, kayak misalnya mau melakukan pengembangan bisnis atau mau buat sesuatu pengembangan itu berdasarkan data yang ada. Selain itu juga dari data itu sendiri kita juga bisa membuat sebuah inovasi yang bisa membantu tim-tim lain gitu. Kalau aku kayak gitu. Menarik banget ya. Kalau dari Julia sendiri kayak gimana? Jelek banget aku manggil Julia, sumpah Juple. Boleh deh Juple itu lebih akrab. Setuju sih sama Kak Dea. Jadi kalau menurut aku kayak data itu lebih ke gimana perusahaan itu bisa bikin decision itu based on data. Soalnya kayak terkadang kan kita punya asumsi-asumsi atau hipotesis-hipotesis yang sebenarnya itu berdasarkan nalar kita kan. Cuman data itu lebih ngebantu buat ngevalidate apakah keputusan yang sudah kita ambil itu udah sesuai sama keadaan di nyatanya dengan data yang kita punya gitu. Jadi kayak lumayan penting sih, apalagi kalau sekarang kan kayak banyak banget case bisnis itu kan udah kayak banyak banget case-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya berdasarkan asumsi kita aja tuh kayak agak takutnya malah kayak misleading ketika ngambil keputusan. Nah, peran data tuh lebih ke situ sih, kayak ngebantu kita buat memahami sebenarnya keadaan di dunia itu seperti apa dengan data gitu. I see, kayak data tuh jendela kebenaran kayak gitu ya. Kalau dari
Jadi nggak ada Betul, asumsi betul, ya. betul. Soalnya kalau kata bos aku itu kita cuma boleh Asumsi percaya lagi sama ya. dua hal Apa tuh? di dunia ini. Tuhan dan data gitu. Ay, gila. Loh. Berarti kalau misalnya Ini kita gimana punya ya? pacar, kita harus tahu dulu nih datanya nih. benar. Benar-benar. Ya. Ini kayaknya bahaya. Om Zul gimana, Sa? Ini pendapat ciwi-ciwi nih. Nah, pendapat kamu gimana nih? Kalau pendapatku sih sebenarnya secara rangkum mungkin gini ya. Jadi data itu lebih ke arah landasan kita sebelum kita ngambil sebuah tindakan gitu. Jadi kalau ibaratnya ada istilah namanya data driven gitu kan. Jadi apapun yang kita perbuat itu harus ada based on datanya, based on fact-nya lah ibaratnya. Nah itu terus kenapa dia penting? Ini penting enggaknya itu tergantung dari apa yang mau dilakuin sama datanya itu gitu. Kita saja kita setiap hari itu ngolah. Kita sebenarnya tuh tiap hari udah ngasilin data. Kita ngechat di sosmed, kita buka Instagram, buka Facebook itu udah ngasilin data secara nggak langsung yang kita nggak sadar gitu. Nah, Betul. cuma balik lagi dari company itu gimana mau manfaatinnya tergantung dari goals-nya yang dia udah tetapin gitu. Misalkan dia punya data analytics, kita ngakses sebuah page tertentu, ngakses sebuah web tertentu, itu sebenarnya udah ngasilin data juga kan. Nah, kalau misalkan company itu masih kayak belum menganggap itu penting, ya udah jadi datanya itu udah bukan berupa hal yang penting gitu, masih ya udah sekedar mereka ngasih saja, udah habis itu data yang dihasilin itu nggak bakal dipakai apa-apa sama company kalau emang mereka merasa itu belum. Jadi tergantung goals-nya apa dulu gitu. Oh, I see. Wah, terbuka banget nih untuk kita semua. Divo, ya, ada yang mau tanyain nggak? Apa? Ya dulu deh. Kalau misalkan kita udah dapet datanya nih, terus bisa nggak sih berasumsi dari data tersebut? Atau gimana? Cara nyimpulinnya tuh kayak apa sih? Nah, kerjanya juga ya. Nganalis. Jadi sebenarnya bisa ambil kesimpulan dari data itu tergantung bentuk datanya gitu sih. Terkadang kan kita bisa, jadi untuk ngelihat kesimpulan dari data itu sebenarnya ada beberapa cara gitu. Yang paling umum itu untuk kita ngelihat itu di pasti teman-teman waktu SMA atau waktu kita belajar statistik kan. Itu basic-nya banget kita lihat dari deskriptif statistiknya. Jadi kayak dari data itu kita lihat gitu, gimana sih sebenarnya bentuk data kita dilihat dari kayak mungkin dari rata-ratanya atau dari maksimumnya, kayak dilihat dari minimumnya, terus kayak kuartilnya kayak gimana, itu tuh kayak udah bisa ngambil kesimpulan sometimes gitu. Cuman kalau di real life kan data kan kayak nggak secantik itu ya biasanya. Iya. Kayak terkadang kita juga nggak bisa dapetin semua data gitu loh. Misalnya kita cuma dapat beberapa sampel data doang, itu kan agak susah kalau kita mau ngambil kesimpulan dari data tersebut, karena bisa digunakan kayak beberapa perhitungan secara teoritis gitu untuk nge-proof data kesimpulan kayak gitu. Cuman kalau seandainya kita udah punya data yang bisa dilihat secara jelas dengan visualisasi aja tuh sebenarnya udah bisa ngambil kesimpulan sih, kayak misalnya rata-rata dari data ini tuh seperti apa, itu juga udah bisa dilihat secara deskriptif gitu. I see. Oh, Wow. okay. Ternyata yang kita pelajarin nih selama kuliah, selama sekolah-sekolah itu berguna. Cuman kita nggak tahu aja untuk nerapinnya ya, gitu ya. I For see. your information aja ya, kalau data ini banyak banget pakai matematika dan statistika. Bahkan waktu pertama kali masuk di data training itu agak shock juga, karena banyak banget materi yang waktu kuliah itu kita pelajarin cuma dikit banget. Sedangkan di data ini banyak banget yang lebih dalam banget gitu, matematikanya sama statistikanya. Nah aku tuh baru bahas, jadi sebelumnya tuh kan aku bikin podcast, kita sempat ngebahas kayak ngobrol soal tim data juga nih. Nah kakak kan data science ya, terus jelasin soal data matematika dan lain sebagainya. Emang data science ngapain sih kak? Beda ya? Beda ya sama si data analis ya. Mau dijelasin nggak kalau misalnya data ini selain data analis sama data saintis itu apa aja gitu? Boleh. Boleh. Kalau di company yang sekarang itu data office itu ada 5. Jadi yang pertama ini data engineer, terus ada data tracking,
ada data analis, data scientist, sama business intelligence. Nah, jadi mereka semua ini yang mengatur dari mulai data yang dipasang trackernya di platformnya, mau di web atau di Android, sampai mungkin dibuat analisis atau mau dibuat keputusan atau mau dibuat teknologi yang lain gitu. Nah, yang pertama itu data tracking. Jadi data tracking ini yang ngatur tracker-trackernya yang ada di platform. Misalnya gimana caranya biar kalau di Android itu bisa ketangkep kliknya atau misalnya swipe-nya kayak gitu. Kemudian ada data engineer. Kalau data engineer ini yang ngatur pipeline-nya, jadi kayak database-nya, terus gimana caranya kayak tim-tim data lain itu bisa menerima data-data yang kita punya gitu. Terus ada business intelligence sama data analis. Nah, ini sejujurnya masih agak ambigu. Mungkin Jupla bisa bantuin ini jelasin. Kira-kira bedanya apa sih data analis? Sejujurnya aku agak ambigu sih antara business intelligence sama data analis ya. Cuman kalau di pengalaman aku yang di company sebelumnya itu bedanya karena kalau data analis itu dia orientasinya lebih ke produk sih. Jadi kayak kita fokus buat analisis ke produk tertentu dan kayak hasil analisanya tuh kayak lebih langsung ke decision making gitu loh. Nah, kalau BI itu lebih ke nge-provide informasi secara general. Jadi kayak sepemahaman aku ya, dia lebih nge-monitoring data secara big data secara keseluruhannya gitu, secara real time gitu. Jadi kayak lebih nge-monitor tren lainnya seperti apa tiap harinya kayak gitu. Tapi dalam cangkupan yang lebih luas dibandingkan data analis, karena data analis itu lebih kayak ke spesifik. Misalnya kita mau ngelakuin project A gitu, jadi kayak si data analis lah berperan kayak di project A ini gitu, kayak kira-kira di dalam project A ini seperti apa keputusan harus diambil secara data. Sedangkan kalau business intelligence itu kayak lebih luasnya, kayak cangkupan bisnisnya itu lebih ke satu company dan kayak monitoringnya itu lebih luas dan lebih general gitu. Jadi kayak jarang yang langsung ke spesifik ambil decision making kayak gitu. Dan juga mau nambahin yang BI itu dia banyak ke automasinya juga ya. Jadi banyak dari anak SI gitu dibanding kalau data analis biasanya lebih ke matematika sama statistika gitu anak-anaknya. Gitu. Wow. Oh. Kalau data science gimana, Mbak? Nah, kalau yang data scientist itu kita lebih ke mengambil data buat dijadikan teknologi yang bisa mendukung teknologi yang lain. Misalnya mungkin kalau di perusahaan-perusahaan misalnya Google gitu, kayak membantu kayak search-nya, keyword-nya, terus personalize dari keyword-nya. Misalnya kita mau cari matematika gitu ya. Kalau misalnya aku search matematika, mungkin keyword yang bantuannya itu beda sama anak SD yang ngetik matematika gitu, berdasarkan dari histori-histori yang sebelumnya. Jadi kita lebih ke dari data yang ada, kita bisa membuat teknologi yang bisa membantu teknologi yang sudah ada gitu. Kalau dari pemahaman aku sih sementara kayak gitu. Ya ampun, kenapa kalian keren semua? Okza, kan tadi Mbak Dia udah jelasin data engineer tuh berhubungan sama database. Terus apalagi tadi itu pokoknya tools gitu. Nah, berarti kamu ngoding juga dong sebagai data engineer. Apa Iyalah. emang ngoding? Udah kesehariannya itu. Karena dari kalau requirement data engineer dan data engineer sendiri itu mensyaratkan bahasa-bahasa pemrograman yang umum kayak Python, Java sama Scala sih rata-rata. Jadi udah pasti coding kayak gitu. Cuman aku pengen nanya ke spesifiknya. Kan tadi Mbak Dia bilang sebenarnya role-nya data tuh banyak banget. Nah, kenapa sih kalian kayak Okza memilih untuk data engineer, Mbak Dia memilih untuk data science, dan Juple memilih untuk data analis? Itu kenapa sih? Boleh diceritain nggak dari siapa dulu ya? Okza dulu deh, coba. Ya, saya kan ciwi-ciwi dari duluan. Nih sekarang nih, Okza gimana, Za? Oksa itu panjang ceritanya. Pindah tahun. Iya, nggak apa-apa. Siapa tahu teman-teman juga tercerahkan, karena jujur kita aja baru tahu nih pas Mbak Dia cerita, Juple cerita, Okza cerita kayak data rupanya gini. Sejujurnya aku nggak mudeng loh kayak bedanya apaan sih gitu. Gimana, Za? Sih kalau cerita bisa data engineer sih sebenarnya kalau asal mulanya dulu itu nggak ada sama sekali sama data gitu. Pertama kali sih front end ya, itu pertama banget sama dia. Nah, terus habisnya karena front end bikin testing, nah
tawarin lah ke QA di Mm-mm. front end 2. Nah terus setelah itu lanjut ke data scientist setelah dari semester 5 ya, masa-masa intern itu data scientist. Nah kenapa bisa tiba-tiba data engineer itu sebenarnya bermula dari ketika apply intern di winter 2019 itu pertamanya apply-nya ke QA karena di bidang datanya role-nya belum ada. Nah terus tiba-tiba dikasih tahu kalau lagi ada project di bidang DE atau data engineer. Nah setelah itu karena itu masih relate sama data science, ibaratnya sama-sama data, jadi tarik di situ dan akhirnya lanjut sampai sekarang gitu. Jadi barulah di data engineer, tapi alhamdulillah udah ibaratnya udah bisa approve lah. I see. Wow. Berarti kalau data kalau yang dijelasin Mbak Dea kan itu pertamanya berarti kalau dari kalian bertiga berarti kerjanya tuh pertamanya Okza dulu ya yang memastikan kalau misalnya datanya bisa diambil sama teman-teman yang lain. Nah, Tantangannya apaan sih, Za? nah jadi gini nih, kita berangkat dari ini loh ya. Kalau misalkan orang di data tim mungkin udah familiar sama piramida data yang dari paling bawah itu data engineer, tiga level paling bawah itu data engineer semua. Jadi mulai dari koleksi data dari beberapa sumber. Jadi satu company itu pasti punya beberapa database kan ibaratnya. Nah database-nya ini disesuaikan sama fungsionalitasnya. Jadi misalkan ada yang bentuknya JSON, ada yang SQL. Nah dari semua data ini kan formatnya itu nggak sama. Nah dari ketidaksamaan format ini itu masih belum bisa dianalisis sama data analis maupun saintis. Nah tujuan data engineer itu bagaimana dia bisa mengoleksi data sampai akhirnya ujungnya itu bisa diolah atau dianalisis lebih lanjut sama data analis maupun saintis. Jadi nanti hasil akhirnya itu umumnya berupa tabel atau yang kita kenal itu SQL kayak gitu. Nah prosesnya itu tadi, runtutan prosesnya itu disebut pipeline. Jadi pipeline itu bisa dibilang istilah untuk merujuk ke hal yang beruntun. Jadi mulai dari kalau ada istilah namanya ETL, extract, transform, load. Nah dimulai dari extract itu berarti kita mengambil dari beberapa sumber tadi, terus transform itu kita dari ekstrak tadi itu ditransformasi tergantung kebutuhan. Misalkan agregasi, misalkan kita mau ngambil nge-count barisnya, atau mungkin kita mau nge-agregasi berdasarkan hari. Jadi misalkan penjualan hari ini itu berapa sih kayak gitu. Jadi misalkan satu hari itu kan pasti transaksinya banyak, nah kayak gitu. Setelah dari agregasi transformasi kita masuk ke load ini, bagaimana data yang tadi itu ibaratnya diekspor ke suatu format yang bisa diterima atau dianalisis oleh tim data lainnya kayak gitu. Jadi tim data engineer itu secara umum memprovide data supaya bisa digunakan oleh tim data yang lain. Kalau analoginya itu ini, misalkan kita lagi masak. Nah, data engineer itu di bagian nyiapin bahan-bahannya. Nah, data scientist itu lebih ke ngeraciknya gimana supaya bikin makanannya ini enak kayak gitu. Kalau secara analogi real life-nya gitu. Terus Terus data analisnya tuh kayak yang menyajikan gitu loh, ya nggak sih, kayak memaparkan kayak ini loh hasilnya gitu, kayak gimana sih decisionnya bisa kita ambil kayak gitu nggak sih? Ya udahlah anggaplah itu, ya nggak? Ya kurang lebih seperti itu. Oke, terus challenge-nya apa Aniza untuk sebagai data engineer? Kalau challenge-nya itu lebih ke gimana ya? Sebenarnya data engineer itu sangat berpengaruh, sangat butuh skill kayak apa ya, DAH lah. Kalau dulu kan ada kelas DAH tuh yang tentang kompleksitas, nah itu kita ngolah big data gitu. Kalau kita salah ngolahnya itu bisa-bisa resource kita nggak kuat, ngehang, crash dan sebagainya. Nah itu di situ tantangannya itu benar-benar di gimana kita optimasi supaya data yang kita ambil itu kan sumbernya banyak banget. Nah, terus kan pasti ada perlakuan sendiri. Nah, gimana cara supaya kita itu bisa mengoperasikan dengan efisien gitu, karena data yang diambil itu big data bisa jutaan, ratusan juta, bahkan miliar gitu. Nah itu di situ tantangannya. I see. Wow. Iya sih, benar. Nah, terus aku penasaran nih sama Mbak Dea. Kenapa Mbak Dea memilih sebagai seorang data scientist?
apakah nggak sengaja tiba-tiba udah jadi data scientist atau gimana nih Mbak? Bangun tidur langsung wah data Sengajanya science. berbakat ya. Oh iya. Gimana Mbak? Jadi waktu habis lulus itu sempat waktu ngelamar kerja itu juga bingung. Kalau itu ada 4 ya dulu itu mau jadi ngelamar jadi test engineer, ada yang jadi Android engineer, terus data trainee, satunya apa ya software engineer juga, product engineer. Nah cuman dari semuanya tuh yang kayaknya inline sama apa yang dipelajari dulu kan aku KC kan waktu kuliah, jadi kayak sayang aja kalau misalnya kerjanya nggak dipakai gitu apa yang kita pelajarin di kuliah, jadinya ya udah data trainee aja gitu. Nah ketika jadi trainee di data training ini itu dikenalkan sama 5 role tadi itu gitu. Nah sempat shock juga sih karena banyak matematika dan statistika yang waktu kuliah itu dulu mungkin nggak dengerin atau nggak tertarik gitu kan. Iya, paham. Tapi ketika tahu waktu di data scientist itu masih agak ada ngoding-ngodingnya dikit lah, maksudnya ada Python-nya juga dan agak-agak inline gitu. Kan dulu aku juga belajar computer vision ya. Jadi ya udahlah data scientist aja gitu, dan kebetulan juga diterima di data scientist-nya setelah di data training itu gitu. Keren banget sih Mbak, ya ampun. Mbak Dea tuh orang yang benar-benar pas kuliah tuh yang membuat aku kayak gila, cewek juga bisa jadi programmer coy, jago coy, kayak gitu-gitu. Cuman kalau buat Mbak Dea sendiri, iya serius, kalau jadi data scientist selama Mbak belajar untuk selama menjadi data scientist tuh challenge-nya apaan aja sih? Challenge-nya balik lagi aja sih, kayak tadi kan kalau di data ini kan banyak matematika dan statistika. Sedikit-sedikitnya matematika dan statistika di data scientist pasti menyinggung itu gitu kan. Jadi masih harus belajar lagi tentang matematika, tentang statistika, mungkin belajar sama teman-teman atau senior-senior yang udah emang background-nya di matematika. Terus banyak tanya-tanya aja sih, mungkin lebih fokus ke ngodingnya, tapi nanti kalau misalnya udah masuk ke matematikanya bisa sharing-sharing, tanya-tanya ke teman gitu. I see. Wow. Jadi ingat ya yang udah nonton ini, kalau ngambil matkul harus benar-benar tuh dipelajarin. Jangan suka TA. Oke, jadi kita udah bahas nih. Apa? Ya. Itu kalau misal tadi kan kalau nggak tahu gitu bisa tanya teman ya. Itu ada nggak sih source yang kita tuh bisa tahu tanpa nanya teman gitu? Misalkan di internet atau apa gitu, mungkin bisa di-share. Ya itu pasti sih. Kan kalau kita bahkan di kerjaan kemarin itu emang dicari juga skill internet. Jadi gimana caranya kamu bisa menghasilkan problem, bisa menyelesaikan sebuah masalah melalui skill Google-mu gitu. Itu juga perlu juga. Nah itu juga mungkin ngambil course atau nonton di YouTube gitu. I see. Oke, aku mau nanya dong. Buat Juple, Mbak Dea sama Oksa ya. Ini kan tadi bahas skill ya. Tadi nyinggung kalau misal data scientist sama data analis itu relate banget sama matematika sama statistik. Kalau data engineer itu kan tadi ada relate sama algoritma sama performa. Bisa disebutin nggak sih kayak skill set yang harus dipunyain orang kalau pengen jadi data analis, data scientist, sama data engineer itu apa aja? Apakah kalau matematika sama statistik itu cukup untuk bisa jadi data scientist, atau kalau yang data engineer tadi cukup bisa ngoding aja apa gimana gitu? Kira-kira apa aja skill set yang harus dimiliki? Oke, mulai dari aku, berarti data engineer ini kalau yang dari aku lihat beberapa company kayak Google sempat lihat, terus di beberapa kayak Ruang Guru, terus di Surabaya juga. Nah itu jadi skill-skill set yang dibutuhin itu yang pasti bahasa pemrograman. Nah ini karena tools big data itu
yang di provide bahasa pemrograman biasanya Python, Java, sama Scala. Ini 3 bahasa pemrograman yang biasanya major di support. Nah, tapi biasanya company itu mensyaratkan salah satu, kalau lebih itu better lah. Nah, tapi salah satu dari Python, Java, sama Scala itu kalau bahasa pemrogramannya. Nah, terus habis itu kalau konsepnya itu konsep big data, data warehouse, data modeling, terus kayak prinsip big data kan ada 3P, sekarang 4P nggak salah, nah itu juga perlu. Nah, konsep lagi itu tentang distributed programming. Nah, itu jadi kayak gimana kita ngedistribusiin proses kita ke berapa node atau berapa worker lah, mungkin teknis banget ya. Nah, itu kayak gitu. Nah, terus biasanya nice to have-nya itu pernah ngoperasiin cloud kayak AWS, GCP, service di sana itu operasiin itu akan jadi nilai plus kayak gitu. Kalau secara data engineer itu umumnya kayak gitu yang dibutuhin. Oke. Aduh, gila. Susah kayaknya. Tantangannya di sini sih kalau data engineer, resource belajarnya itu kurang banget. Dalam artian kita harus punya duit billing buat punya bill untuk belajar. Dan kita pakai GCP, kita nggak mau harus pakai CC gitu kan. Iya. Masih ada retire, nggak masalah kalau retire-nya habis gimana gitu. Nah, tantangannya di situ kalau data engineer menurutku. Jadi belajarnya itu sulit gitu. Oke. Sebesar yang lain lah. Kalau Mbak Dia gimana, Mbak? Skill set? Sorry. Lanjut, Mbak. Kalau tadi Okza bilang mungkin susah cari resource buat belajar. Kemarin aku ada di Coursera, mungkin buat teman-teman yang dengerin ini, di Coursera ada course-nya Data Engineer pakai GCE, Google Cloud semuanya. Dan di situ disupport buat belajar di Google Cloud, jadi dibikinin account gitu buat for your information aja. Wah, mantap. Ada tips ini langsung. Tapi lumayan sih itu bayarnya, kalau nggak salah 700.000 per bulan. Waduh. Ini gratis. Jadi sekarang gratis atau? Kemarin gratis sih, nggak tahu kalau sekarang. Oh, I see. Oke, buruan dicek ya, nggak tahu tayang episode, nggak tahu kapan tayangnya ini. Oke, mungkin lanjut ke Mbak Dia, Mbak. Gimana untuk jadi data scientist? Skill set yang dimiliki harus apa aja gitu? Kalau kemarin sih, kalau di data trainee, sejujurnya kita nggak memandang, kalau misalnya dari pendidikan ya, kita nggak memandang dari background apa aja, misalnya harus dari matematika atau harus dari informatika. Bahkan kemarin teman-teman juga ada yang dari perminyakan, atau ada yang dari geografi, kalau nggak geologi ya. Alasannya pokoknya harus punya pengalaman aja sih, harus bisa menjelaskan kemampuannya dia di lebih ke logik. Terus benar kata Okza, cloud computing. Jadi karena sekarang company-company kan udah banyak yang pakai resort kayak AWS atau dari Google gitu ya, itu juga penting. Terus mungkin bahasa pemrograman, kalau data scientist mostly sih Python. Kalau R kayaknya kurang pakai sih, mungkin Python. Terus basic-basic kayak statistika, matematika, sama banyak banget. Kalau data scientist keuntungannya sih banyak resource-nya ya, di Udemy, di Coursera itu banyak banget, dan menurutku udah mencakup semuanya. Dan kalau misalnya udah punya sertifikatnya, menurutku udah bisa dipakai buat mendaftar jadi data scientist. Oh, mantap. Sabi nih memotivasi teman-teman ya buat rajin belajar. Benar, jangan malas ngambil course. Nah, jangan itu. jadi alasan. Betul. Nah, kan udah dengerin nih Okza sama Kak Dea. Nah, mau nanya ke Juple nih. Tadi sempat kepotong nih sama 2 orang ini, padahal aku masih mau kepoin Juple. Data analis ngapain? Karena aku paling tertarik sih, kayak sering banget dengar kayak data analis, tapi nggak tahu kayak gitu, kayak sebenarnya data analis ngapain sih gitu. Ngapain, Ple? Jujur ya. Pertama kali sharing. Pertama kali aku masuk, jadi kan aku intern nih kemarin. Aku pengalamannya belum banyak guys, FYI. Aku baru intern 4 bulan.
satu merendah. kantor kebetulan sama Kak Dea dan satu kosan juga nih, sempat sekosan. Pertama kali aku ketemu Kak Dea, aku tanyain, Kak, Dea tuh ngapain sih gitu. Jujur aja aku juga nggak tahu, jujur. Karena banyak banget yang aku lihat kayak role yang dibuka di internet tentang DA dan semua itu job description-nya variatif banget gitu. Jadi kayak aku nggak bisa nggak bisa ambil kesimpulan dari situ kan. Jadi kayak aku masih kebingungan. Cuman yang aku rasain selama ini DA itu dari DS dan DE kalau dibandingin sama KDA sama Okza itu lebih less tech-kitting-nya. Jadi kayak nggak terlalu tech banget lah bisa dibilang kayak gitu. Karena ini kabar bagus sih buat teman-teman yang nggak terlalu suka ngoding. Kita itu Saya. Gimana buat teman-teman yang nggak gitu suka ngoding, ini tuh menurut aku kayak less ngoding gimana ya, kayak ngodingnya paling nggak semasif data science dan data engineer sih ya kayaknya. Soalnya kalau data analis itu yang kalau dibilang dari skill set, mungkin kalau skill set itu lebih bisa menggambarkan data analis ngapain sih. Kalau dari skill set sebenarnya mostly kita itu harus bisa statistik. Jadi kebanyakan kalau di data analis itu emang background-nya dari statistik sih. Malah yang computer science itu nggak gitu banyak. Dan sebenarnya sama kayak dibilang Kak Dea, karena nggak ngeliat background, itu tuh kayak banyak yang background-nya tuh nggak align sama role-nya data analis gitu. Kayak misalnya dari bos aku kayak dari teknik industri gitu. Jadi kayak sebenarnya as long as kita kita mau belajar, misalnya kita paham akan hal itu gitu, dan kayak statistik kan lumayan general ya, jadi kayak sebenarnya semua orang bisa belajar statistik gitu kan, itu bisa jadi data analis. Dan kalau dari segi anak filkomnya itu yang harus dibisain data analis tuh kayak SQL-nya harus lumayan kencang sih, soalnya kayak tadi kan kalau dari DE kayak kata Oza kan dia udah nyediain dari table-nya kan. Nah kalau DA itu kita langsung consume datanya langsung dari table yang disediain nih sama data engineer. Cuman dalam realita tuh kayak data nggak semudah ketika, maksudnya struktur datanya tuh nggak semudah ketika kita DBD atau ABD dulu tuh. Jadi kayak SQL-nya tuh bisa Apa itu? Maaf. Jadi tuh SQL-nya tuh kalau di TIF tuh apa ya? Ini Kalau DBD tuh apa ya? data kayaknya. Dasar basis data tuh apa kalau di TIF? Oh, itu mata kuliah, aku kira. Basis data ya? Kira apa? Maaf buat yang dengerin, jadi kayak mata kuliah dasar basis data atau kayak yang kita belajar buat ngambil data pakai VMware yang select, join, left, join, inner join. Nah, itu tuh kayak lumayan kenceng di situnya gitu. Soalnya kita langsung ngambil data gitu kan. Sebenarnya kalau kita udah bisa consume datanya, buat analisisnya tuh kayak metode yang bisa digunain tuh banyak banget, kayak even Excel aja itu bisa powerful banget di kita gitu. Karena sebenarnya yang kita iniin kita junjung tinggi itu bukan kayak seberapa canggih kamu, tapi kayak as long as you can take kesimpulan secepat dan seakurat mungkin pakai platform apapun tuh bebas. Even kayak Excel pun itu menurut aku kepake banget, karena Excel itu ternyata banyak banget fungsi-fungsi yang bisa kita pakai dan cepet gitu. Maksudnya kalau untuk untuk orang yang bukan teknologi banget ya. Jadi kayak kita itu skill set yang dibutuhin menurut aku kayak SQL itu wajib banget. Kayak ya 90% dari yang kita lakukan tuh sebenarnya gather data yang lumayan lama. Terus kayak statistika tuh lumayan perlu juga sih, karena terkadang ya tadi yang aku sebutin, kita nggak bisa langsung kayak ambil kesimpulan dari data yang kita lihat gitu. Kayak kita butuh beberapa validation dari statistik juga. Dan kayak data analis tuh kayak banyak ngelakuin eksperimen gitu. Jadi misalnya nih mungkin teman-teman pernah dengar A/B test. Jadi itu data analis juga kayak ngevalidate apakah dari hasil eksperimen yang dilakuin sama kita itu melakukan menghasilkan perubahan yang signifikan atau enggak. Jadi kayak ininya yang perlu dipelajarin tuh kayak descriptive analysis, inferential statistik, terus kayak hipotesis testing gitu-gitu kalau data analis gitu. Jadi kalau Python itu sebenarnya lebih ke DS sih. Kita jarang banget pakai Python kecuali kita kayak emang ngelakuin perhitungan yang agak susah untuk divisualize gitu. Jadi baru kita pakai Python. Tapi sekarang itu udah banyak banget kayak tools-tools statistika yang bisa kita langsung pakai gitu. Maksudnya tinggal drag and drop udah dapat hasilnya gitu. Banyak banget itu platformnya, nggak harus pakai Python dan lain sebagainya. Jadi kayak Python tuh kayak
ya dikit banget sih. Jadi salah satu alasan kayak kenapa aku kayaknya karena emang dari segi engineering aku nggak gitu ini ya, nggak gitu jago gitu untuk ngoding gitu. Terus kayak skill set yang perlu banget juga itu data visualization. Kayak awalnya terdengar mudah sih. Maksudnya aku pertama kali masuk juga kayak tinggal bikin pie chart, tinggal dibikin bar chart. Cuman ternyata ternyata kayak ketika kita dihadapin sama data yang besar banget, kayak baru di situ tuh kebingungannya gimana ya kita bisa storytelling dengan data serumit ini gitu. Jadi kayak di situ visualisasi datanya harus tepat karena sering banget, sering juga sih. Ya aku tuh ketika kayak nge-present data dengan chart yang salah itu bisa jadi misleading information gitu. Kayak kok bentar deh itu kalau dari grafiknya kenapa kayak gini ya gitu. Jadi kayak aku harus nge-storytelling ulang. Jadi maksud grafiknya tuh kayak gini padahal harusnya A tapi ternyata maksudnya B gitu. Jadi harus belajar juga tuh tentang dasar-dasar bagaimana memvisualisasi data biar bisa dikonsum sama orang banyak karena yang konsum data kita kan bukan purely orang data yang udah paham data kan. Jadi kayak orang-orang bisnis partner yang lainnya kan juga sebenarnya mereka nggak paham nih data ini tuh maksudnya apa. Nah, tugas kita sebagai data analis gimana kita bisa menyajikan data dari segi bisnis gitu. Jadi kayak lebih banyak di situ ya sih. Jadi kayak lebih teknologinya lebih dikit gitu dibandingkan sama data-data yang lain. Kalau menurut aku gitu sih. Gila, keren banget. Okay. Gila banget ya kayak kerjaan kalian. Cuma kalau Juple sendiri buat selama belajar sebagai data analis belajar dari mana aja sih, Ple? Kalau tadi kan Kak Dea bilang kayak bisa belajar dari Coursera, terus bisa belajar dari teman juga. Okza juga kayak nge-explore. Nah, kalau kamu sendiri dari mana tuh belajarnya? Jujur aku banyak kan dari Medium sih. Di Medium tuh kayak banyak banget artikel-artikel yang kayak nunjukin metode-metode yang harus digunain. Jadi sebenarnya yang challenging buat aku itu karena aku nggak dari statistika. Ketika aku punya problem, aku tuh bingung kayak gimana aku buat nge-solve problem ini, kayak metode apa yang aku harus gunain. Karena kan kayak statistika tuh kan banyak banget kan metodenya, kita nggak tahu nih harus digunain itu metode yang mana. Nah itu biasanya di Medium banyak. Terus kayak di Coursera juga kayak ikut kayak yang course-course statistik itu juga banyak sih. Jadi kalau data analis kalau dari segi statistiknya lebih ke situ. Terus kalau untuk data visualization-nya kemarin itu aku sempat kayak dikasih buku gitu. Judul bukunya itu Data Storytelling. Itu bagus banget sih. Kayak dia benar-benar nge-breakdown gimana sih cara kita nge-visualisasiin data yang benar. Kayak di situ tuh kayak kebuka banget, oh ternyata selama ini itu pie chart nggak sekedar pie chart gitu, kayak ini yang nunjukin gimana sebenarnya melakukan data storytelling dengan baik. Bentar, aku lupa judul penulisnya siapa. Tapi aku juga lagi searching. Data Storytelling by siapa ya? Aduh, aku lupa jujur. Tapi iya, Kak Dia juga pernah bahas kalau nggak salah dia nyeritain gitu. Ada loh buku ini, terus akhirnya aku dikasih gitu sama kolega. Oh, ada. Tapi sebenarnya banyak sih buku-buku tentang data storytelling. Mungkin teman-teman bisa cari aja. Intinya itu yang perlu dipelajari sih. Kalau SQL kayaknya yang ngebantu aku banget tuh HackerRank ya, karena di HackerRank itu dia nunjukin meskipun kayak datanya itu nggak seribet data di real life, tapi dia itu problemnya itu lumayan complicated yang kayak menggambarkan ketika kita emang gathering data di real life gitu. Jadi kayak kalau SQL itu kan sebenarnya nggak terlalu banyak yang harus dihafalkan, kayak Python kan banyak banget tuh libraries-nya kan. Kalau SQL kan cuma kayak mungkin select, join, from. Jadi sebenarnya konsepnya di situ-situ aja, cuman gimana kita nge-combine fungsi-fungsi itu buat ngambil data sesuai sama kebutuhan kita gitu. Jadi kalau misalnya emang mau ngelatih SQL skill, HackerRank lumayan bagus sih menurut aku. Aku juga main HackerRank, boy. Banyak HackerRank dulu. Aku jadi malu. Enggak, Ini gitu. kenapa Kompetitif programming sekali kayaknya. Sama CP. Iya. Soalnya Ini kalau aku berarti dulu, aku pribadi berarti ini si Jupe dulu pas mau daftar di perusahaan sekarang itu memang latihan ya? Di HackerRank itu memang latihan gitu?
ada persiapan kayak gitu ya untuk bisa lolos? Sebenarnya jujur aja waktu tesnya itu aku disuruh ngodingnya Java sih teman-teman. Jadi kayak nggak kebayang nih, aku baru kayak kebayang ternyata SQL itu nggak bisa cuma sekedar select from doang. Itu ketika udah mulai malah kayak baru, wah ternyata datanya itu tidak sesimpel itu ya Pak Ogza ya. Ini Pak Ogza yang membuat table gitu, kayak datanya tuh nggak yang kayak sesimpel itu kan. Jadi bahkan kayak dari satu kolom itu kadang kita nggak butuhin informasi yang ada di satu kolom itu, jadi kayak harus ngeregex dulu gitu kayak gitu kan. Nah itu baru dapat pencerahan ternyata SQL nggak kayak dulu aku ngegampangin banget ya lah SQL doang gitu kan. Ternyata baru dapat pencerahannya ketika masuk itu, barulah akhirnya kayak aku mulai latihan pakai HackerRank gitu. Soalnya kalau kita latihannya langsung di database-nya kayak agak lumayan pricey gitu. Jadi kayak kita nyoba-nyobanya dari situ sih pakai HackerRank gitu. Oke. Keren, gila. Menarik. Katanya ini di tabel mana ya gitu, itu lama juga sih. Iya benar. Benar-benar. Ya. Kalau aku sebagai anak yang awam banget, pasti kan mikirnya kayak apaan sih data, paling mah kayak di kuliah-kuliah ada 4 kolom, paling mentok-mentok 20 baris gitu. Tapi nggak semudah itu ya. Iya. Gimana pokoknya kenapa, Pak? Pokoknya aku ingat banget, ini yang ngebatin banget, aku pernah bikin table, kolomnya itu 396 kolom. Kolom gue. Wah, Pusing 300 itu nyarinya doang lama itu. nggak bisa kontrol F ya, Ple? Control F. Susah sih, susah. Oh, itu bukan di Excel ya? Bukan anjir. Oh, bukan ya? Iya. Kan kalau di Excel mah bisa dicari. Langsung nge-respon di Excel ya. Iya. Oh, I see. Wow. Nah, kan kalau Ogza sama Kadea kan IT, terus Juple SI. Nah, tadi kata Kadea sebenarnya tuh banyak orang data tuh ya background-nya memang sebenarnya dari matematika, statistika dan lain sebagainya gitu. Berarti kalau untuk anak IT sebenarnya atau untuk anak SI sebenarnya nggak menutup kemungkinan kan buat kita terjun langsung ke dunia perdataan ini, karena mereka pun ada contohnya nih. Cuman apalagi ya? Mau nanya apa, Woy? Ya ini sih. Aku nggak tahu. Kayak Aku penasaran mereka kayak deh. ngejelasinnya kayak udah yang wah. Oke, kita nanya berarti kita jawabnya berarti kalau ditanya itu baru jawab itu gitu ya. Enggak, kalian bagus banget sumpah. Maksudnya kayak aku tuh kayak gila, aku nggak tahu ini, aku nggak tahu itu gitu. Penting nggak sih buat menurut kalian kalau misalnya kita sebelum kerja harus intern dulu gitu? Kamu ada siapa? Kaget aku. Ada bayangan lewat tahu-tahu. Maaf. Nggak apa-apa. Oke, ulang ya, di-cut ya. Nih, 1, 2, 3. Aduh, Nah, nambahin kerja editor aja. gak apa-apa. Ini baru keinget Oh, nih ya. pertanyaannya. 1, 2, 3. Nah, tadi kan udah diceritain tuh kayak kisahnya si Juple, Ogza, sama Kadea. Nah, kalau misalnya nih aku pengen apply gitu jadi data engineer, data analis, data scientist. Nah, aku perlu siapin apa sih? Apa aku harus ada portofolio kah? Atau aku harus CV ku harus penuh dengan kayak data atau kayak gimana sih? Kasih tipsnya dong kakak ya. Dia mulai dari siapa nih? Dia. Dulu. Ya. Kayak gimana, Mbak? Kadea. Kalau dari pengalamanku mungkin karena dulu waktu di kuliah agak inline, ada computer vision-nya ngebantu aku bisa masuk ke data training ya. Mungkin kalau mau dilihat dari contoh teman-temanku yang bukan dari background matematika atau background dari
matematika statistika, mereka kenapa bisa diterima di data trainee itu dulu kemarin karena punya PKL atau magang di tempat yang mengolah data. Jadi waktu dia magang dia belajar buat mengolah data atau seenggaknya tahu contoh-contohnya data, dan dari data ini bisa nge-driven decision kayak katanya Juple gitu. Terus selain itu mungkin juga bisa dibantu sama kayak sertifikasi dari course-course gitu sih. Itu membantu banget. Zaman sekarang dibanding pendidikan S1-nya apa, kayaknya lebih berharga sertifikasimu apa. Oh. Tuh, that's the point, guys. Oh. Kalau Okta sama Juple gimana? Ada nggak kayak kemarin tuh nyiapin kayak portofolio kayak project yang udah pernah ditanganin berkaitan sama data-data atau apakah gitu? Ada nggak? Oke, kalau kemarin itu yang aku tunjukin itu lebih ke pengalaman aku pernah ngapain aja, misalkan ikut DevC jadi krunya, terus pernah jadi fasilitator juga waktu itu. Jadi pas ada event beasiswa dari Facebook itu, nah itu ada jadi fasilitatornya, itu aku juga cantumin. Terus habis itu aku juga cantumin sempat dulu kan ada sempat lomba data engineering diadain sama namanya Bisa AI. Nah itu aku juga ikut itu, dan itu aku cantumin. Event itu lombanya belum selesai, jadi kayak masih ongoing, itu tetap aku cantumin. Berarti kayak kita bisa nunjukin bahwa kita di bidang ini. Nah itu menurutku suatu hal yang penting sih, dimana kita entusias di bidang itu. Jadi kalau company juga nggak mesti lihat yang jago-jago harus jago banget, apalagi kalau kita masih entry level gitu ibaratnya ya. Beda kalau senior ya. Jadi kalau menurutku seberapa kita antusias itu juga jadi nilai yang dilihat sama company. Terus kalau aku karena masih pengalaman pertama di data engineer, jadi kemarin karena juga sempat intern di data engineer, jadi aku juga cantumin itu. Nah habis itu juga beberapa pengalaman yang sebelumnya kayak pernah intern di mana, walaupun itu nggak relate sama data, tapi tetap aku cantumin. Jadi artinya lebih ke pengalaman secara general yang aku pernah lakuin itu apa aja, dan gimana kayak gitu. Nah terus juga kalau menurutku, kalau secara persiapan data engineer kemarin itu aku lebih ke membaca konsep-konsep di artikel sih, kayak dulu itu baca tentang partisi kayak gimana, kayak gitu-gitu, tentang big data itu kayak gimana, belajar tentang toolsnya, ini tuh buat apa toolsnya. Terus sempat belajar satu paper juga tentang big data, belajar konsep-konsep gitu. Karena kalau di data engineer itu challenging-nya memang di learning-nya sih. Mungkin yang provide itu Coursera sih paling bagus menurutku, sama DataCamp. 2 course itu sih menurutku, Coursera sama DataCamp. Nah kalau hands-on-nya ini yang sulit menurutku, kayak kita harus mau nggak mau pakai cloud. Kalau nggak gitu gini, karena case-nya itu kalau di data engineer kita nge-handle big data kan. Kalau misalkan kita nyoba di lokal, nggak mungkin big data, pasti bakal kasihan laptop kita gitu ibaratnya. Ya paham. Iya. Nah itu benar. Nah kalau kita nyoba partisi atau small piece dari big data, itu nanti nggak bakal relevan sama big datanya itu. Jadi ketika kita punya persepsi tentang datanya cuma segini nih, nah ketika kita handle di company, datanya kan udah big data tuh. Nah itu bakal nggak relevan gitu case-nya. Makanya kenapa tricky-nya di situ. Mau nggak mau kita kan harus pakai layanannya cloud supaya kita bisa nge-handle data yang nggak hanya sekecil yang bisa di-handle di lokal. Gitu sih. I see, wow. Banyak ya, gila. Oksa sebenarnya udah nabung nih, udah belajarnya dari awal banget nih. Nah kalau Juple gimana Ple? Ini aku tertarik banget sama Juple, soalnya aku tahu ceritanya dia gitu, tapi dia tuh emang keren banget sih, kayak benar-benar mulai startnya benar-benar belajar gigi banget. Gimana Ple? Jadi sebenarnya kayak aku belum menjadi orang yang tepat kalau bilang kayak harus seperti apa biar jadi data analis, karena sejujurnya aku juga belum jadi data analis gitu kan, karena kemarin kan masih intern nih. Cuman kalau dari yang aku rasain ketika aku intern itu, karena aku again ya, aku bukan yang pengalaman banget nih kayak orang-orang di samping saya di sini. Enggak lah. Itu tuh kalau bisa dibilang zero experience, aku bener-bener zero experience gitu. I know nothing about data, kayak aku nggak pernah ikut apapun ya, BCC pun juga hilang-hilangan, teman-teman kan tahu. Jadi kayak nggak pernah
belum pernah ikut kayak competition juga gitu. Sejujurnya kalau bisa dibilang zero experience, aku zero experience banget gitu. Cuman kemarin at least ketika kita mau mendaftar atau pengen jadi data analis atau data analis ya khususnya, menurut aku untuk orang-orang zero experience seperti aku sih kayaknya intern itu penting banget sih. Soalnya di intern itu secara nggak langsung kita tuh juga bisa apa ya bilangnya, cuman bisa juga bisa kayak invest waktu kita kayak buat dilirik nih sama perusahaan yang kita intern. Jadi kan secara nggak langsung perusahaan itu juga invest ke kita dong buat ngajarin kita A, B, C dan lain sebagainya. Kita juga dengan kita intern itu otomatis mereka juga kasarannya ngajarin kita gitu. Sebenarnya itu juga bisa jadiin kayak batu loncatan kalau untuk mau menjadi role yang full time kayak gitu. Terus selain itu juga menurut aku skripsi ngebantu banget sih. Soalnya di cerita-cerita teman aku juga mereka yang backgroundnya bukan data itu skripsinya itu mereka ngebahas tentang data. Jadi kayak at least kita pernah ngerjain project yang related to data gitu. Jadi at least kita tahu dasarnya gitu. Meskipun kayak dasarnya itu ibaratnya kayak belum pro banget tuh selama kita kayak tahu tentang data pernah nge-handle sesuatu yang project berkaitan sama data itu ngebantu juga. Dan kayak kalau data analis sendiri kemarin itu lebih ke dibandingin sama skill ngoding itu lebih ke problem solving kita ke bisnis case gitu. Jadi kita kayak dikasih suatu case di mana kita ngemecahin case itu dari sisi bisnis karena again kita itu kalau data analis itu lebih ke bisnis gitu kan. Yang aku paham gitu kayak lebih solve bisnis problem gitu kan dari data itu seperti apa. Jadi itu sih lumayan. Yang lumayan gue itu menurut aku skripsi dan intern. Oke, nice banget. Jadi yang aku tangkap kita tuh nggak cukup kuliah doang gitu. Sangat nggak cukup. Oke, itu membantu. Kayak tadi Juple bilang skripsi membantu kita untuk belajar, tapi itu cuman kayak sekedar baru permukaan nggak sih? Kayak kita harus explore lagi lebih dalam, kayak ikut Coursera, praktek langsung, baca-baca. Itu lagi. Apa? Kalau bisa cari mentor, menurutku itu sih. Kalau buat awal, kalau ada mentor tuh sangat mendukung banget. Tuh, Kenapa tuh? Mentor. Nah, jadi aku persiapan buat data engineer itu salah satunya juga banyak ke senior yang udah di salah satu unicorn di Indonesia. Nah, itu aku tanya-tanya kayak persiapan data engineer terus kayak gimana mas? Apa aja yang harus pelajari? Ya udah terus kasih listnya udah. Aku baca konsepnya satu-satu kayak gitu. Dan juga kita juga ibaratnya nggak tersesat lah. Kita ketika kita bingung kita ada yang ditanya gitu. Nah, itu menurut mentor itu benar-benar berguna lah kalau buat apalagi kalau buat kita kayak masih entry level ya. Kalau bisa. Setuju. Aku sering banget nih dulu ngeriwahin Kadea. Gimana tuh? Awal-awal mau daftar jadi intern tuh aku chat Kadea ini dong gitu, kasih tahu dong emang data tuh ngapain aja gitu. Terus kayak waktu di ini juga aku sering kayak nenek Kadea ini gimana sih gitu, suka nenek Kadea gitu. Iya, mentor juga ngebantu sih. Soalnya kita kan juga perlu discuss kan, selain kayak self learning, kayak discuss tuh terkadang lebih membantu daripada self learning terkadang gitu. Setuju. Setuju. Aku juga. Iya benar. Kadang kan kalau misalnya di requirement kan kita cuman kayak baca secara general kan. Kayak tadi Juple bilang udah ngebandingin satu company lain tuh biasanya requirementnya beda-beda kan. Nah itu setuju banget. Jadi ketika kita nanya yang udah langsung ke orang yang udah pernah ngerasain kerjaan itu, kita bisa kayak relate gitu loh. Kayak mudah dimengerti deh istilahnya. Dia ngapain aja sih gitu. Jadi kita dikasih feedback juga kan. Nice banget. Apalagi ya, yang kalian kepoin. Itu sih. Itu ya dulu. Kalian aku dulu ya. Benar. Ini apa ya? Kalau ini kan kalian ini semua udah kerja ya. Nah, aku pengen tahu aja sih kayak di bagian data ya. Entah itu engineer, analis atau kesehariannya ngapain gitu. Bukan. Bukan. Gaji. Enggak. Di sektor tet. Itu ada kok efek-efeknya. Tet. Ininya sih jenjangnya ada nggak? Kayak ini kan kalian berarti ada yang dari junior terus habis itu mungkin kan bakal naik level kan? Emang ya
bagusnya sih naik level kan. Nah ini ada nggak sih kayak gitu standar-standarnya tuh harus bisa apa aja untuk bisa ke level sekian gitu? Oh. Ya, paham kan. Ada nggak kayak gituan? Kalau di company aku itu ada, cuman aku pernah baca waktu di awal onboarding pernah baca tapi belum paham, maksudnya belum hafal semuanya gitu. Jadi kalau secara general sih level-levelnya itu junior, intern dulu, nah baru junior atau entry level, habis itu senior, habis itu head, lead. Nah itu sih. Nah untuk tiap levelnya itu aku pernah baca di kalau secara istilah itu kalau nggak salah engineering growth lah. Jadi kayak pertumbuhan level engineering itu kayak gimana. Nah kalau di intern, mulai dari intern dulu itu setahu dia pokoknya menyelesaikan task dengan bimbingan, dengan arahan. Nah itu intern, itu yang secara general. Nah kalau udah masuk ke junior itu udah bisa bikin, at least sudah bisa bikin dokumentasi lah. Kayak misalkan kita mau ngerilis fitur ini nih, kita punya inovasi ini, nah terus kita punya kayak landasannya kita kenapa bikin fitur ini, impact-nya apa, urgensinya apa, begitu udah mulai ke situ. Dan juga task juga ada arahannya, ada bimbingannya tetap, tapi lebih minim daripada intern. Nah secara general kayak gitu. Terus habis itu kalau buat udah senior sih, kalau yang aku tahu dari seniorku itu udah masuk ke review code, jadi kayak dia udah punya peran buat nge-review PR, pull request, begitu. Selain juga ngelaksanain yang tasknya junior, tanggung jawab junior, maksudnya buat dokumentasi, buat misalkan kalau di engineer sebutannya RFC ya kalau nggak salah ya, request for comment kalau umumnya. Jadi kayak kita buat dokumen, kenapa sih kita harus bikin ini, latar belakangnya apa, terus penyelesaiannya kayak gimana, impact-nya apa, terus misalkan ada kekurangan yang bakal jadi apa, kayak gitu sih kalau cara umum. Kalau yang aku pahami masih kayak gitu. Oke. Terus tadi kan apa itu udah senior ya? Ya. Oke. Berarti tingkatnya abis junior tuh senior. Terus lead. Lead, head. Nah ya balik. Lead. Nah itu. Tadi aku mikir kok head dulu baru lead gitu. Itu sih cara umum. Oke. Lanjut ke apa dulu ya? Nadia, mungkin dari data science gitu, level-levelnya tuh kayak apa aja? Kayaknya sih kalau menurutku itu bakal beda-beda tiap company. Cuman kalau di perusahaan yang sekarang mungkin hampir sama sih. Jadi kita nggak ada junior, jadi masuk langsung data scientist, terus nanti atasnya itu senior, terus habis itu dia disuruh milih antara mau jadi lead atau jadi apa ya satunya tuh. Jadi dia lebih ke bukan bekerja membawahin anggota, tapi dia lebih ke research-nya gitu. Kalau apa sih ya namanya? Apa prinsipal bukan? Iya prinsipal bener. Bedanya di situ. Jadi dia lebih ke research-nya gitu. Kalau di kita ya research data scientist-nya jadi di research. Kalau yang satunya dia lebih ke manajerial. Jadi dia membawain anggota-anggotanya. Mungkin kalau data engineer mungkin ada yang arsitek itu kalau nggak salah ya. Beda kali ya. Karena kalau di aku sih karena company-nya itu semua orang yang adalah engineer. Jadi standarisasinya tuh masuk ke engineer gitu. Kalau di sini istilahnya ada yang lead sama individual kontributor singkatku. Jadi itu sama kayak yang tadi yang research itu tadi. Iya, gitu sih. Terus nanti atasnya sama kayak ada head-nya juga. Terus kalau prinsipal kayaknya ada yang seniornya lagi gitu. Tapi kalau buat pekerjaan-pekerjaan atau kayak list-listnya yang mereka tuduhnya apa itu aku masih belum tahu sih. Cuman kita ada kayak PA-nya gitu. Dari bisa naik tingkatnya itu berdasarkan appraisal-nya itu. Oke. Gimana? Lanjut ke Jeplek. Karena
sama kayak Dea, jadi kayaknya kurang lebih sama sih. Cuman aku nggak tahu kalau data analis itu ada prinsipal atau enggak. Cuman ya itu sih setiap general dari DA, abis itu senior DA, baru lead, abis itu head gitu. Cuman kayak harus achieve apa untuk menjadi itu, jujur aku kurang tahu sih. Oh, Setahu sama sih, Play, ada jadi kalau Sama di perusahaan kita tuh ada prinsipalnya data analis juga, jadi dia nggak punya bawahan tapi dia COE, Central of Excellence, jadi dia lebih kayak DA-nya perusahaan gitu, jadi bukan DA-nya per bisnis unit. Iya. Pernah dengar. Ya gitu guys, tuh jawab. Ini perusahaan kita, aku termasuk kitanya nggak? Biar hiring dalam Oh gitu ya. Ntar kalau hiring bilang ya. Ntar ada udah bukan perusahaan kita lagi kan ya. Aku kenapa kan ya? Abis ini di hiring lagi. Aduh, amin. Amin. Kalau ada yang open opportunities, aku ini loh, open opportunities loh. Dipunya aku lagi buka data analis dipunya aku. Wih, Iya. Mari kita memajukan pendidikan di Indonesia. Sikap. boleh. Cus. Boleh. Cari karir.tut.com. Ntar juga di-cut kok yang ini. Kayaknya itu 2 years deh, experience. Aku pernah daftar kayak. Coba aja dulu. Iya, kan Coba aja dulu. Oh ya, oke. Iya. Thank you infonya. Mungkin Ya, di iya. perusahaannya Vivi buka juga. Ini ini malah diskusi tentang Julia cari kerja. Pekerjaan. Hashtag Julia cari kerja. Atau mungkin Auxza gimana di perusahaannya Auxza? Ada, Enak tuh. ada. Tapi Iya. nggak, waktu itu sempat berapa minggu lalu itu hiring DA, iya, Singapura. Oke, nanti aku cari ya guys. Siap. Nah ini pentingnya nih kalau ada teman-teman saling sharing, jadinya dapat informasi kan, koneksi. Karena kita masuk sosial, kita butuh nih, maksudnya berbagi ilmu, berbagi pengetahuan gitu. Karena kalau belajar sendiri, oke sih, cuman bakalan lebih oke lagi kalau bisa sama-sama. Wih, gila. Nih dipunya aku buka Plek. Ada Jogja, Jakarta, Malang, Bandung. Tinggal pilih tuh mau di mana. Udah, cus, langsung gas. Tolong ya di insert linknya di private chat. Oh, Siap. Lanjut guys. Maaf. Oh, di-chat beneran. Oke. Makasih loh. Apa ya? Aku mau nanya dong. Apa? Aku tuh penasaran ya sama data analis, data science, sama data engineer. Itu untuk proses seleksinya tuh gimana? Ada kayak semacam live coding kah? Terus interviewnya kayak gimana? Mungkin bisa dikasih tips-tips juga biar para listener bisa jadi kayak ini narasumber yang keren-keren ini. Setuju. Oke. Gimana nih? Kalau dari aku, dari data engineer kemarin itu seleksinya pertama ngoding tapi nggak live coding, jadi dikasih task berapa hari deadline-nya. Nah itu kita selesaiin dengan solusi yang kita punya gitu ibaratnya. Nah solusinya itu kita ngoding tapi bahasanya bebas, mau Python, mau JS, mau dia PHP, mau Java, yang penting nge-solve. Nah, habis itu setelah itu sempat ditanya elaborasi beberapa pertanyaan, misalkan kenapa pakai Python, terus misalkan ada alternatif solusi selain ini, terus kenapa kayak gini, kayak gitu. Nah setelah itu lanjut ke interview user. Interview user ini ya ada 2 orang yang interview, dari head sama dari senior lah. Nah dari situ kalau tips sih lebih ke apa ya, ibaratnya pertama kita mulai dari general dulu ya, kita tahu dulu misalkan data analis itu ngapain, data scientist itu ngapain, data engineer itu ngapain, akan sesuai role-nya. Nah terus yang kedua, interest ke company ini menurutku penting sih, kayak seberapa kita semakin banyak kita tahu tentang company itu menurutku semakin bagus. Kenapa? Karena itu akan menunjukkan bahwa kita itu punya minat yang tinggi ke sana gitu. Misalkan aku kemarin di Bandung di fishery, ya udah aku benar-benar kayak riset, baca-baca
di websitenya Ice Fishery kayak gimana sih bisnis mereka itu secara general kayak gimana. Jadi aku ibaratnya punya modal lah. Ternyata aku minat di sini di situ gitu. Kan mereka jadi makin tertarik lah ibaratnya. Nah, terus habis itu setelah tahu apa itu misalkan role kita apa, nah itu baru kita mulai masuk ke detailnya, yaitu tentang konsep-konsepnya yang ada di situ. Nah, misalkan kita bingung harus kayak gimana, nah pentingnya mentor di situ. Jadi misalkan kita pertama kali bingung nih, pertama kali di data engineer kayak aku benar-benar bingung kayak aku harus belajar apa, nyiapin apa. Nah, itu aku tanya ke senior, ibaratnya ke mentor. Kira-kira apa aja konsep yang perlu dipahamin. Nah, itu di situ aku jadi lebih kebayang lah, lebih kecerah. Dan juga kebetulan banget senior itu kenal sama yang interview, kenal akrab. Jadi ya ibaratnya kayak aku juga join di komunitasnya kan. Jadi dan di Bandung juga ada komunitas itu juga, sama teman Facebook DFC Bandung kan juga ada. Jadi bisa relate lah sama ininya. Jadi di situ menurutku pentingnya sebuah koneksi. Nah, gitu. ya benar. Nah, itu sangat-sangat penting. Nah, habis itu setelah kalau di user itu nanyanya pasti teknis sih, pasti teknis kayak misalkan kalau kemarin seperti ditanya kayak lebih ke kalau misalkan buat searching itu lebih baik mana, pakai ini atau pakai ini kayak gitu. Jadi kayak comparison kira-kira mana yang lebih bagus dan kenapa kayak gitu. Nah, setelah lanjut dari user itu ke HR. Nah, kalau HR mungkin sama kayak semua company, maksudnya secara umum itu pertanyaan generalnya kita kayak kita itu kayak gimana orangnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau kemarin sempat ditanya apa ya, kalau aku dulu itu sebelumnya aku kayak diminta buat ngisi formulir. Nah, formulir itu lebih ke data kayak misalkan nomor HP ku berapa, emailku apa dan sebagainya. Terus misalkan kalau ada buku yang sering aku baca itu bukunya apa aja, film yang sering aku baca itu film apa aja, lebih ke personalisasi aku gitu. Tuangkan ke form itu dan itu dikumpulin ke HR-nya. Jadi kayak mungkin akan menjadi pre-readingnya HR gitu sebelum nanya-nanya. Jadi kayak ada bahan buat yang dibaca dulu dan bisa kenal aku lebih dalam. Gitu. Jadi pertanyaan interviewnya terkait dengan yang aku isi di situ. Lebih menggambarkan personalisasi. Gitu. Misalkan kayak pernah prestasi apa aja, IPK berapa, pendidikan di mana aja, kayak gitu tuh ditulis kayak gitu. Lebih ke background kan. Kalau misalkan lolos, lanjut ke offering terakhir. Nah, itu ngobrol sama ininya lah, apa dari tim people operation kalau di sana namanya gitu. Jadi kayak bahas gaji, bahas kontrak dan sebagainya. Gila. Itu sih. IPK 4,1 ya, Sir? Gokil. Iya, lumayan panjang ya berarti. Kalau Mbak Dia gimana, Mbak? Data scientist. Waduh, Mbak kedengeran, Mbak. Suaranya Nggak dengar, Mbak. Ngeren ya? Iya. Nggak kedengeran. Oke, Juple, gimana Ple kamu? Juple Terus langsung dulu. dilempar. Ini balik lagi ya, kayak ini kalau intern. Kalau intern itu kemarin aku sebenarnya karena aku udah nyoba di beberapa company juga buat apply full time dan intern, sebenarnya beda-beda sih. Cuman kalau yang paling lengkap ini tahapnya itu yang pertama kalau aku interview dari tim HR dulu, jadi kayak lebih ke personal dulu yang di interview, terus kayak dilihat seberapa minat kita sama perusahaan itu. Bener sih kata Auza, kayak perusahaan itu kayak karena banyak banget yang daftar ke mereka, nah mereka pasti maunya nge-hire orang yang beneran minat sama mereka dong pastinya. Jadi sebisa mungkin emang harus paham banget nih sama at least luarannya kayak gimana, terus bisnis yang mereka jualin seperti apa, terus kalau bisa tahu kayak value yang mereka jual sebenarnya apa, itu kayak ngebantu banget sih. Terus setelah itu baru interview user. Nah kalau aku itu dikasih sama sih kayak Uza disuruh ngoding juga, cuman kemarin itu kayak dispesifikin kita pakai bahasa Java gitu. Kalau di aku cuman yang aku dengar sih sebenarnya di interview user itu tergantung sama usernya gitu, meskipun kayak perusahaannya sama, kayak nggak standarnya tuh nggak harus semuanya Java gitu ngodingnya. Jadi kayak tergantung sama usernya masing-masing, mereka pengen liatin kita tuh ahlinya dengan skill yang apa gitu. Jadi kalau timnya aku lebih ke situ, sama kayak lebih ke business case. Jadi ngodingnya cuman kayak cepet banget dan pertanyaan nggak yang ngoding banget gitu pertanyaannya. Jadi kayak algoritma simple gitu. Sama kayak lebih ke business case gitu. Jadi lebih ke produk
spesifik ke produk di tim yang mau nge-hire kita. Waktu itu kayak aku tanyain kira-kira menurut kamu kalau produknya seperti ini itu bagaimana penyelesaian permasalahannya gitu. Jadi lebih ke problem solving kita. Nggak harus, saat itu sih nggak harus based on data ya. Cuman kalau misalnya bisa ngejawab pertanyaannya dengan data lebih bagus lagi. Cuman waktu itu kayak aku lebih ke proses bisnisnya sih, nggak yang spesifik ke bagaimana kita nge-handle data dan lain sebagainya atau ngejawab pertanyaan itu dengan data dan lain sebagainya kayak gitu sih. Terus setelah itu baru deh ke HR lagi buat kayak ngomongin kontrak gitu-gitu. Terus kayak udah selesai gitu sih kalau intern ya. Cuman kalau beberapa company aku pernah dengar kalau untuk full time itu kayak tesnya ngoding dulu, baru setelah itu kalau dia lulus ngodingnya baru deh ke HR dan ke user kayak gitu buat nge-make sure mereka mungkin skillnya dulu yang dilihat gitu kali ya. Oke. Sih. Mbak Dia gimana, Mbak? Halo. Aduh, belum dengar, Mbak. Nggak dengar, Kak. Coba restart dulu dicabut nggak apa-apa, Mbak? dan Ntar dipasang di-cut. ulang itu ininya, earphone-nya. Soalnya tadi earphone-ku juga yang bermasalah. Bisa tinggal ininya, cam mic-nya, Enggak. mikrofon audionya. Earphone-nya dicabut dulu coba. Dicabut, dipasang lagi. Udah ya? Nggak dengar. Beliin Vi, makanya Vi. Parah Vi, ngajak-ngajak nggak beliin. Ayo teman-teman subscribe kita supaya monetize dan kita bisa bagi-bagi Iya. headset. Ada modalnya. Set giveaway. Di-monetize dong. Bantu kita monetize ya. Aduh. Seru ya kalian ya. Aduh. Aku jadi pengen itu tahu main Hackrank lagi rasanya. Melatih otak aku untuk berpikir. Iya kan? Berpenting lumayan banget banget. soalnya. Aduh. Nggak ada waktu aku sekarang. Iya, sibuk. Ada sih Iya. juga Kejar PM terus. lead code itu juga lumayan bagus Code. sih. Ya, lead code sih. Khusus buat interview setahu aku kayak tes buat Iya, benar-benar kayak di Apa lead code tuh namanya? ada yang lead Lead. code, Delete code. lead. Nih aku. Lead. Nah, tuh. Jadi kayak di situ tuh kayak banyak ada problem-problem buat interview gitu bagusnya. Benar. Hai sih. Kade ya. Tetap tidak bisa. Oh, ini dulu. Oke. Oh, Live koneksi ya. nih. Koneksi fix banget. Aku baru tahu loh platform ini, guys. Iya guys. Aku baru tahu dari TV juga. Enggak, ini dipakai Bedanya waktu. ini dengan Google Meet apa? Dia langsung ngerekam gitu ya? Kalau ini langsung live play sebenarnya, cuman kita bisa kayak unlist gitu linknya, jadi orang nggak bisa langsung lihat. Oh, I see. Ini live-nya juga aku hubungnya ke YouTube. Iya, sih. Suaranya juga jelas ya, lebih kenceng Oh, daripada nggak kayak pakai Zoom. Zoom. Zoom Iya, kemarin pertama aduh, kali aku lumayan berat. dihina-hina, woy. Dihina-hina Pakai sama Zoom. si Tivo. Iya, suara kau tuh Vi, headsetnya kurang mahal. Kurang ajar. Yang masih pakai Zoom itu. Iya. Ternyata pas pakai ini, suaraku yang lebih oke. Tapi aku mau nanya dong, gantian aku nanya boleh nggak? Apa? Boleh. Vivi kan PM ya, tapi tuh berhubungan langsung nggak sama data analis kalau di company kamu? Oh, jelas. Ku kejar terus. Jadi pas Itu tuh Pokoknya Harus PM tuh baik-baik. musuh kita bersama. Dan Ngasih fitur doang sama ngasih deadline. Dikejar-kejar Pokoknya- engineer-nya. Kesel aku. jadi aku relate banget. Jadi kalian bilang itu kan terus kayak iya. iya Jangan sih. ditayang ya, wo yang ini jangan ditayang. Ya. Tadi Jadi kan sambil nunggu Mbak biasanya Dea. aku minta tolong gitu. Jadi kan ya emang harus deket kan. Jadinya minta tolong kayak ke data. Aku mau lihat nih data ini ngaruh nggak ya? Soalnya ini kok kayaknya nggak oke deh minggu ini. Kenapa ya? Bisa dicoba di tracking Iya, nggak benar kayak sih. gitu-gitu. Emang kamu sering digangguin PM ya, Tle? Sering banget. Aku ini sih sering PM sama tim data tracker itu sering banget. Kenapa tuh? Karena Ini nggak akan kadang ditayang. Oh nggak akan ya? Karena terkadang kayak wow akhirnya welcome to the club Kadea. Halo. Nah, Oke, mantap. kita selesaiin dulu ya. Kita selesaiin dulu ntar kita cerita-cerita, oke? Oke. Nah, salah. Diinin Kadea di apa sih rotationnya Nah. dimatiin dulu. Rotationnya dimatiin dulu baru di flip. Oke, betul.
Wah gila, Juple ini udah ahli nih. Ahli video call. Nah, Nggak bisa ya? udah bisa tadi. Bisa, Wait, bisa, wait, wait. bisa. Wait, wait. Mantap. Mantap. Tadi karena dia aku pakai handphone. Tadi sampai mana topiknya aku lupa serius. Sampai Itu ke apa namanya? Proses Tahap-tahap. cari kerjanya, tahap kerjanya. Oh iya. Tahap Oke, tahap Kak seleksi Dea. kerjanya. Coba aku. Mm-mm. Gimana dulu Kak Dea pertama? Kan kakak katanya masuk trainee. Ya, Data jadi dulu trainee gimana? masuknya bukan sebagai data scientist, masuknya sebagai data training. Kalau data training mungkin agak lebih loose gitu ya, nggak terlalu detail ke data scientist. Karena selama jadi data trainee itu kita dilatih dan di tes juga gitu. Ibaratnya selama 3 bulan kita training itu juga di scouting, dinilai gitu selama trainingnya. Tapi kalau sebagai data trainee-nya dulu masuknya itu pertama dokumen pasti kayak CV dan kawan-kawan. Terus ngajain soalnya probabilitas dan itu aku benar-benar nggak tahu jawabannya apa. Terus kayak logik biasa. SQL juga ada. Ya itu sama kayak data itu apa. Terus ya seputar data tapi yang basic gitu. Terus setelah ngajain soal itu wawancara people, HR sama user gitu sih. Terus baru masuk training. Nah di training ini kita belajar, jadi Senin, Selasa, Rabu itu kita belajar di kelas. Ada orang luar, ada juga dari kakak-kakak senior, dari DS, dari DA juga ada, data engineer. Jadi semua role itu semua jadi tutornya, ada juga yang dari luar. Terus Kamis Jumatnya kita keliling role itu. Jadi kita bisa kenal apa itu data engineer, apa itu data scientist. Nah, selama training 3 bulan itulah kita ya bisa dibilang itu juga masa penilaiannya juga gitu, bakal diterima atau enggak dan diterimanya di bagian apa gitu. Gitu ya prosesnya. Berarti kakak tuh pertama kali mereka yang kayak nge-suggest gitu ya, kayak Kak Dea, kakak kayaknya lebih cocok di sini deh gitu ya. Bukan kakak yang disuruh kayak, ini ada 5, pilih yang mana gitu. Ya, ditanyain sih, jadi ada penilaian kita maunya di mana, minatnya di mana, terus selama training ini kan kemampuannya kan banyak ya, misalnya kalau data engineer kita diajarinnya bahasa-bahasa apa ya bahasanya, Bahasa cinta. selain SQL dan kawan-kawan itu yang susah itu, terus kayak Kubernetes gitu-gitu kan, itu juga diajarin. Sekalipun kita bukan nantinya nggak masuk ke data engineer, kita juga diajarin di situ kan, dites juga kan. Nah jadi kita juga dinilai misalnya pengennya ke DE nih, tapi misalnya waktu Kubernetes atau yang berbau engineer-nya itu kurang, itu nanti mungkin bisa nggak masuk ke DE, mungkin bagusnya ke data tracking atau ke mana gitu. I see. Kayak di TB ya, masuk nggak langsung ke jurusan. Iya. Stay. Tapi habis dari data trainee, itu kakak masih ada probation nggak? Ada. Apa langsung full time? Oh ada. Iya. Oke. Nah, Wah, kayaknya udah cukup ya. Ini udah 1 jam lebih. 1 jam setengah. 24 menit. Sama. Ada lagi nggak dari kalian? Kayaknya aku udah. Udah. Ini Aku kayak juga interview udah. aja gitu. Iya. Udah dapat banyak banget sumpah, kayak ngobrol-ngobrol sama Okza, sama Juple, sama Kak Dea tuh membuat aku kayak ternyata ini ya yang bedanya data science, data engineer, data analis yang sering aku baca gitu. Oh ternyata mereka tuh megangnya di bagiannya masing-masing dengan perannya masing-masing gitu. Dan emang harus belajar ekstra buat ngecapai itu. Mungkin udah kali ya kita ya. Kayak udah selesai nih di penghujung acara.
Makasih Kak Dea, Juple, Ogza udah nyempetin waktu untuk datang ke channelnya Are IT. Ya, semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman Amin. semua. Jadi kalau misalnya ada yang pengen nanya-nanya soal data dan sebagainya, bisa reach out mereka langsung di LinkedIn. Ntar aku taruh link di description box ya. Oke, sekian dari kita. Thank you ya semuanya. Sampai jumpa Terima kasih lagi. juga. Dadah. Thank you semua. Thank you. Thank you. Bye-bye.